Selamat mendengarkan novel Dewa Perang Kunlun Nathan Clark. Bab 1909. Tanggapan organisasi Kitab Suci. Tidak hanya semua orang yang tidak menyangka kejadian ini. Dewan Angkasa pun tidak menyangkanya. Namun, organisasi Balai Rahalang berdiri sendiri. Dewan Angkasa tidak memiliki wewenang atas Balai Rahalang. Balai Rahalang hanya akan memberikan bantuan ketika organisasi lain dari Dewan Angkasa meminta bantuan. Mereka tidak akan mengambil inisiatif untuk memberikan apapun kepada Dewan Angkasa, juga tidak akan mematuhi perintah. Mereka hanya bertanggung jawab untuk mengumpulkan informasi para jenius dan kejadian aneh, serta mengumpulkan rahasia. Tidak berpartisipasi dalam setiap perselisihan. Dalam istilah awam, kedua belah pihak berkedudukan sama. Mereka tidak perlu memberitahu Dewan Angkasa berita bahwa Nathan Clark adalah dokter langit dan banyak hal lainnya. Oleh karena itu, Dewan Angkasa tidak mengetahuinya sampai saat ini. Tentu saja, ini cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya Balai Rahalang. Dewa Iblis Megam pernah mengucapkan kalimat seperti ini. Kehebatan Neslandia yang sesungguhnya terdapat di Balai Rahalang. Ini cukup untuk menjelaskan banyak hal. Percakapan di Balai Rahalang masih berlangsung. Bagaimana cara istri Nathan Clark, Kirana Andersen, dan Wenny Wensley bisa selamat dari ledakan itu? Apa ada yang menyelamatkannya? Aku tidak begitu percaya. Kami telah memeriksa semua informasi petunjuk, tetapi tidak ada jawaban yang akurat. Menurut penjelasan keduanya, memang ada satu orang yang menyelamatkan mereka. Selain itu, tidak ada penjelasan lain. Menurut mereka, dengan kekuatan mereka sendiri, mereka tidak akan bisa selamat dari ledakan itu. Siapa orang itu? Bahkan Balai Rahalang tidak dapat menemukannya. Sungguh aneh. Mungkin seseorang yang berhubungan dengan Nathan Clark. Sejauh ini kita tidak memiliki informasi bagaimana Nathan Clark bisa berkembang begitu kuat. Sangat mengejutkan. Identitas Nathan Clark sebagai dokter langit dengan mudah diketahui oleh Balai Rahalang. Namun identitas dan keberadaan gurunya tidak dapat ditangkap oleh Balai Rahalang. Alasannya sangat sederhana. Guru Nathan Clark terlalu menakutkan. Berita kegagalan kelima malaikat kegelapan dengan cepat menyebar di organisasi Kitab Suci. Mengetahui hal ini, para petinggi organisasi Kitab Suci tertawa. Mengejutkan kelima malaikat kegelapan karena mereka tidak marah. Mereka semua mengira mereka akan mati. Tidak menyangka situasinya sangat berbeda. Bagus sekali. Lebih kuat dari perkiraan kita. Ini adalah hal yang baik. Ini memperkuat tekad kita untuk merekrut Nathan Clark untuk bergabung. Kita harus berhasil merekrut Nathan Clark dengan segala cara. Jika harus diikat pun Nathan Clark harus dibawa kemari. Jika perlu, 18 malaikat kegelapan harus berangkat semua. Nathan Clark tidak menyangka bahwa kekuatannya tidak menakuti mereka. Sebaliknya, membuat mereka lebih bertekad. Hari ini, Nathan Clark benar-benar memulihkan kekuatan dari tiga besar jenius peringkat bumi. Dan mereka bertiga mendapat banyak peningkatan. Segera akan ada terobosan lebih lanjut. Pemimpin, Anda sangat luar biasa. Dalam waktu sesingkat itu, ratusan jenius ini dapat dipulihkan. Sungguh keajaiban. Semua orang berseru. Aku bahkan curiga apakah Anda benar-benar murid pemimpin lama. Pemimpin lama tidak memiliki keterampilan pengobatan seperti Anda. Dewa Iblis Pedang yang pintar telah merasakan ada hal yang aneh. Nathan Clark dan Dewa Iblis Megam sangat berbeda satu sama lain. Bahkan teknik latihan miliknya sama sekali tidak mirip. Mereka tidak tahu apa ini semua ilusi. Mereka merasa bahwa Nathan Clark sama sekali bukan murid Dewa Iblis Megam. Hanya saja semua orang tidak berani berbicara. Kalian mengawasiku. Bagaimana perasaan kalian sekarang? Tanya Nathan Clark, terutama setelah membuat aturan yang mengekang mereka. Bagaimana? Aku pikir sangat baik. Aku sudah terbiasa. Semua orang mengangguk. Dewa Iblis Racun juga tersenyum dan berkata, ya, ternyata eksperimen racunku digantikan oleh hewan. Juga bisa. Bahkan Dewa Iblis Darah tersenyum dan berkata, sejak aku menggunakan darah hewan atau darah buatan, aku menyadari kekuatanku tidak hanya menjadi lebih kuat, namun mengurangi kemungkinan menjadi iblis dan terluka. Hampir semua orang merasa senang setelah menerima peraturan Nathan Clark.
Inilah karisma Nathan Clark, menjadikan sekelompok dewa iblis menjadi lebih baik. Bahkan 7 dewa iblis merasa bahwa meskipun Nathan Clark bukan pewaris dewa iblis, tidak terlalu buruk untuk menjadi pengikutnya. Setelah beberapa hari, rencana pasukan Pulau Leste akhirnya dimulai. Neslandia gempar. Bab 1910. Pembunuhan mental. Lingkaran bela diri Pulau Leste, Skynia, dan 38 negara benua timur akan memulihkan kembali Liga Jenius benua timur. Kecuali Neslandia, hampir semua negara dan wilayah di benua timur dengan suara bulat bergabung untuk memulihkan Liga Jenius yang lama. Yang dimaksud Liga Jenius benua timur adalah pertarungan antar pesilat muda dari berbagai negara dan wilayah di benua timur. Akan dibentuk daftar peringkat langit benua timur. Menarik para jenius benua timur masuk dalam daftar. Memilih jenius terkuat. Bakat emas dari daftar tersebut lebih tinggi daripada daftar bumi Neslandia. Jika seorang jenius terkuat lahir dari sebuah negara dan wilayah tertentu, negara dan wilayah itu akan menerima penghargaan yang sesuai. Tapi Pulau Leste, Skynia dan yang lain tidak hanya ingin masuk daftar. Tujuan mereka adalah memiliki keuntungan dari Liga Jenius. Menurut aturan Liga Jenius benua timur, negara atau wilayah yang memiliki bakat jenius paling banyak dalam daftar, maka institusi militer negara atau wilayah tersebut akan memiliki otoritas mengoordinasikan dan memimpin semua bakat jenius di negara lain. Artinya, begitu Pulau Leste memperoleh otoritas ini, maka para jenius yang berasal dari Neslandia akan berada di bawah yurisdiksi mereka. Semuanya harus mematuhi mereka. Ini setara dengan Pulau Leste dapat menahan perkembangan para jenius di negara lain, membiarkan para jenius negara mereka memiliki kesempatan untuk maju dengan pesat. Ini mungkin terdengar tidak masuk akal, tetapi aturannya selalu seperti ini. Dan aturan ini ditetapkan sebelumnya oleh Neslandia, penguasa benua timur. Pada saat itu, dunia persilatan Neslandia sangat berjaya. Seluruh wilayah benua timur tidak dapat mengalahkannya. Di era itu, bela diri Neslandia adalah penguasa otoriter benua timur. Baik kepentingan umum maupun pribadi. Mereka tidak ingin melihat dunia persilatan negara lain berkembang. Apalagi bibit-bibit muda sebaiknya dikendalikan, yang setara dengan mengendalikan perkembangan dunia persilatan di negara lain. Dunia persilatan Neslandia pernah menetapkan aturan semacam ini. Tujuannya adalah untuk mengendalikan para jenius muda di negara lain. Sejak Liga Jenius benua timur dimulai, setiap 30 tahun sekali, selalu dimenangkan oleh jenius Neslandia. Tidak hanya menduduki semua peringkat 3 besar, namun hampir menduduki separuh dari daftar peringkat. Hingga angkatan terakhir, Neslandia mendominasi benua timur. Seluruh negara tidak memiliki peluang sama sekali. Membuat Pulau Leste dan negara lain sangat ingin mendapatkan otoritas ini. Begitu mereka mendapatkannya, mereka akan mengendalikan perkembangan jenius bela diri di wilayah utama benua timur. Terutama penguasa otoriter Neslandia, juga akan dikendalikan oleh mereka. Inilah alasan mengapa pasukan Pulau Leste pertama-tama Dengan begitu, setelah memulai kembali Liga Jenius, tidak akan ada jenius dunia persilatan Neslandia yang berpartisipasi dalam liga. 3 besar peringkat bumi telah menghilang. Sisa jenius lainnya telah dilumpuhkan meridian bela dirinya. Tidak ada orang yang bisa bertarung. Satu-satunya yang bakat yang tersisa adalah Nana yang masih terlalu muda. Lagi pula dia telah dibawa pergi oleh Dewan Angkasa. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa diutus oleh Neslandia untuk mengikuti Liga Jenius kali ini. Tidak ada daya tempur sama sekali. Neslandia pernah menjadi nomor 1. Kali ini sepertinya akan menjadi yang terakhir di benua timur. Ini adalah rencana licik pasukan Pulau Leste. Hanya saja Dewan Angkasa terlalu lamban untuk bereaksi. Tidak hanya itu, Pulau Leste dan kekuatan besar lainnya memutuskan untuk mengadakan Liga Jenius di Neslandia. Niatnya sangat jelas. Pembunuhan mental. Tidak hanya membuat Neslandia tidak memiliki perwakilan. Mereka juga ingin mengadakan Liga Jenius di tanah Neslandia, sehingga Neslandia akan kehilangan muka. Di depan 38 negara benua timur. Di depan seluruh dunia. Neslandia selalu menjadi negara adidaya. Jika Liga Jenius diadakan di Neslandia sesuai rencana, baik kekuatan dunia persilatan,
atau reputasinya akan mengalami pukulan berat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semua orang di Neslandia tidak akan bisa membusungkan dada. Harus menunggu kembali 30 tahun kemudian. Trik Pulau Leste ini benar-benar menakutkan. Mereka tidak hanya ingin membunuh orang, tetapi juga membunuh mental mereka. Sontak, Dewan Angkasa panik. Tapi Nathan Clark sudah memiliki rencana. Akhirnya kalian memulainya. Bersambung.